Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang tinggal di daerah Kelapa Gading, tentu kita ikut merasa senang dengan selesainya pembangunan ruas jalan Kelapa Gading Pulau Gebang, yang bahkan sudah diresmikan pada hari Senin 23 Agustus yang lalu oleh Presiden Joko Widodo. Dengan selesainya pembangunan dan peresmian yang ada, maka daerah Kelapa Gading dapat kembali ditata supaya jadi lebih nyaman, lebih teratur, dan lebih lancar. Bahkan ikon bundaran Kelapa Gading juga sudah mulai diperbaiki. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, ketika hari Senin, Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol tersebut, maka beliau juga menyampaikan informasi itu melalui akun Instagramnya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari membaca status Pak Presiden tentang peresmian jalan tol tersebut dan kemudian komentar-komentar yang bermunculan dari masyarakat tentang hal itu, ada banyak hal yang saya dapati, yaitu ada pujian-pujian, apresiasi, maupun ungkapan syukur yang disampaikan oleh masyarakat. Namun ada juga sih yang numpang curhat, yang sekedar mengatakan, "Pak, saya lagi butuh uang nih Pak," gitu ya. Ada juga, "Pak, saya lagi patah hati nih Pak." Nah, namun di antara pujian-pujian dan orang-orang yang curhat itu, juga rupanya ada orang-orang yang menyampaikan ketidaksukaannya. Ada yang mengatakan, peresmian seperti itu lurah juga bisa. Lalu ada yang juga mengatakan, kayak kurang kerjaan ngeresmiin jalan tol. Lalu juga ada yang mengatakan, mundur Pak, corona nggak selesai-selesai. Ibu Bapak Saudara-saudari, ungkapan-ungkapan tersebut tentu menjadi sebuah ujaran-ujaran kebencian, ketidaksukaan yang disampaikan kepada Pak Presiden. Nah, dalam hal itu, bukankah juga dalam kehidupan kita seperti itu? Ada banyak hal dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang kita tahu itu benar dan positif kita lakukan. Namun, tidak semua orang bisa menerima apa yang kita lakukan. Ada orang-orang yang masih tetap bisa membenci kita sekalipun kita melakukan hal yang baik. Lalu bagaimana dalam kehidupan iman kita? Yohanes 15 ayat 18 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Ketika para murid dalam kenyataannya akan menghadapi atau menemui orang-orang yang bisa membenci mereka ketika mereka menyebarkan firman Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa dunia sudah lebih dahulu membenci Yesus Kristus ketika Yesus Kristus menyampaikan pemberitaannya dan melakukan karyanya di dalam dunia ini. Maka apalagi murid-muridnya, apalagi kita, ada orang-orang yang bisa membenci kita, ada orang-orang yang bisa kemudian tidak menyukai kita karena hal baik yang kita lakukan. Tak apa, kita mau belajar dari semua hal itu menjadi pengalaman-pengalaman berharga, supaya kita juga bisa lebih menghargai dan mengapresiasi orang lain. Untuk belajar mencari hal-hal positif yang orang lain lakukan dan bukan sekedar melihat hal negatif atau bahkan hal negatif itu justru muncul karena ketidaksukaan atau kebencian kita. Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidupnya di dunia pernah mengalami kebencian. Namun apa yang ia lakukan? Ia tetap menjalankan karya dan keselamatannya bagi dunia ini karena ia mengasihi dunia. Tuhan Yesus tetap mengajak setiap orang untuk mencintai sesama, mengasihi, bahkan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya, berdoa bagi orang-orang yang menjadi musuh kita, supaya kehidupan kita bersama dengan yang lain di dunia ini
menjadi kehidupan yang penuh dengan anugerah dan damai sejahtera. Kini, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk setiap hari demi hari, juga di hari ini. Dari pagi sampai malam ini, kami dapat menjalankan aktivitas kami dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami menaikkan doa kami bagi bangsa dan negara kami. Kiranya kami dapat terus juga menjadi bangsa dan negara yang maju. Kami bisa tumbuh bersama-sama. Kami dapat juga bisa keluar dan lepas dari pandemi COVID ini di dalam semua upaya yang dilakukan dan dikerjakan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, tenaga-tenaga medis untuk menghadapi keadaan saat ini. Berkatilah ya Tuhan, kiranya setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah-daerah di berbagai tempat di Indonesia, juga di berbagai pelosok-pelosok, agar segalanya terus juga membuat kami menjadi bangsa yang bangkit, yang bertumbuh, yang bahkan juga kami bisa memiliki pemerataan ekonomi. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk para tenaga kesehatan dalam pelayanan mereka di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus memberikan perlindungan bagi mereka, dan berkatilah ya Tuhan setiap upaya-upaya vaksinasi yang dijalankan di berbagai tempat, juga di klinik Gria Kasih Indah. Kami menaikkan doa kami Tuhan bagi kehidupan kami sebagai masyarakat. Kiranya kami juga dapat terus menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kami dapat juga membuat keadaan terjaga saat kami berada di rumah maupun berada di luar rumah. Kami berdoa buat mereka yang terdampak secara ekonomi oleh keadaan PPKM yang terjadi saat ini Tuhan di berbagai daerah. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat, jalan keluar dan ketabahan bagi mereka menjalankan usaha atau pekerjaan mereka. Kami berdoa, biarlah kiranya ya Tuhan, kami juga dapat terus memiliki kehidupan yang lebih baik dalam hari demi hari, sehingga kami bisa keluar dari ancaman COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami, mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, baik karena COVID maupun karena berbagai sakit yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah dan memulihkan mereka. Bahkan di tengah kelemahan fisik, kiranya mereka memperoleh kekuatan untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, kiranya dapat terus juga mengembangkan pelayanan di masa-masa pandemi ini, dan agar gereja-Mu dapat terus menumbuhkan iman umat-Mu. Kami berdoa untuk toleransi antar umat beragama, kiranya dapat terus terjadi dalam kehidupan kami, dan gereja juga dapat menjadi terang, mengembangkan kerukunan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing yang ada bersama kami, maupun mereka yang terpisah oleh jarak dan tempat. Kasih Tuhan terus menyertai. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami menaikkan doa kami karena kami percaya Tuhan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya setiap kita dapat terus mengembangkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus juga teladankan dan ajarkan kepada setiap kita. Selamat malam, salam 3S, sehat, semangat, sukacita, Tuhan memberkati.